Saya Teddy Anwar dari Divisi Project. Pada minggu video pembelajaran kali ini akan mereview sebuah buku yang berjudul Berani Tidak Disukai. Nah, dari buku Berani Tidak Disukai ada 3 hal penting yang dapat kita semua dipelajari untuk kehidupan kita. Nah, buku yang dibahas dalam tulisan kali ini dengan judul Berani Tidak Disukai, buku ini termasuk salah satu buku bestseller dari penulis asal Jepang, yaitu Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Tapi materi yang disampaikan dalam buku ini bukan hasil karangan penulis, melainkan sebuah teori psikologi seorang psikolog asal Austria yang bernama Alfred Adler. Buku ini termasuk yang susah dimengerti dan tidak bisa langsung dicerna kata-katanya. Jadi bagi yang ingin membaca harus secara pelan-pelan dan dipahami. Ceritanya pun dibuat dalam bentuk dialog atau percakapan antara seorang pemuda dengan seorang filsuf yang merupakan penganut teori psikologi Adler. Nah, menurut saya ada 3 poin penting yang bisa dipelajari dari buku ini. Yang pertama, semua masalah di dunia ini adalah menyangkut hubungan interpersonal. Nah, poin pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah bahwa semua permasalahan ini menyangkut ada hubungannya interpersonal ataupun hubungan antar sesama manusia. Nah, disadur dari buku Berani Tidak Disukai ini, masalah apapun, baik masalah keuangan rumah tangga, baik itu masalah sosial, masalah karir, semua ada hubungannya dengan antar sesama manusia. Nah, jadi selagi kita tahu caranya berhubungan dengan orang lain, maka kita pasti akan bisa mengatasi sebagian besar masalah dalam hidup ini. Nah, untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah tersebut, pertama, kita harus bisa membedakan dan memisahkan masalah yang ada menurut teori psikologi Adler secara garis besar. Ada 2 masalah di dunia ini, yaitu masalah diri kita sendiri dan masalah orang lain, atau biasa disebut juga dengan urusan diri sendiri dan urusan orang lain. Nah, lalu bagaimana cara membedakannya? Nih, buku ini dijelaskan, contohnya itu diceritakan oleh Lusu kepada si pemuda dalam buku ini adalah misalnya ada anak yang kalau di rumah dia malas belajar. Kebanyakan orang tua pasti akan menyuruh anaknya untuk belajar. Bahkan mungkin ada yang harus marah-marah dulu supaya anaknya mau belajar. Nah, sedangkan menurut teori psikologi Adler itu hal itu tidak seharusnya dilakukan karena belajar itu bukan urusan orang tua, melainkan urusan anak tersebut. Oleh karena itu, cara orang tua menangani masalahnya dengan menyuruh anaknya untuk belajar sebenarnya adalah tindakan mengganggu urusan orang lain. Nah, lalu si pemuda pun bertanya, apa kita harus membiarkan begitu saja apabila melihat anak kita tidak belajar? Nah, lalu filsuf tersebut mengatakan bahwa orang tua harus tetap memberikan perhatian, bahwa belajar adalah tugasnya. Terus kemudian apabila tidak belajar dari nilai rapotnya jelek, yang rugi pun dia sendiri. Intinya orang tua harus bisa menciptakan kesadaran bagi anak untuk belajar. Mau belajar harus dari dalam dirinya sendiri, bukan disuruh oleh orang tua ataupun guru. Nah, kemudian yang kedua, menciptakan kebahagiaan bersama. Nah, untuk poin yang kedua ini yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah tujuan kita melakukan semua hal yang tadi adalah menciptakan kebahagiaan secara bersama. Tapi untuk meraih hal tersebut dalam teori psikologi Adler ada satu hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu kompetisi ataupun persaingan. Nah, alasannya karena hal tersebut dapat memecahkan kebersamaan. Meskipun banyak yang berpikir bahwa persaingan dapat meningkatkan motivasi, tapi di buku ini menurut teori psikologi Adler bahwa persaingan dapat bahwa untuk dapat menciptakan kebahagiaan bersama itu kita harus membuang jauh hal tersebut. Nah, terus kemudian yang ketiga, jangan jadikan kebahagiaan sebagai tujuan hidup. Nah, hal terakhir yang disampaikan yang berada dalam buku ini yaitu jangan menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan hidup karena pada dasarnya kita dapat merasakan kebahagiaan kapan saja seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Nah, menurut teori psikologi Adler juga, hidup ini bukan hanya tentang seperti garis lurus, melainkan sebuah rangkaian momen. Disadur dari buku ini yang berjudul Jangan Takut Dibenci, banyak orang pula yang mempunyai pemikiran bahwa hidup ini seperti garis lurus, di mana terdapat hubungan antar manusia, antar masa lalu serta masa yang akan datang. Nah, tapi dalam buku ini dijelaskan pula kalau kita menganggap hidup ini seperti garis lurus, maka bisa diibaratkan seperti orang yang sedang mendaki gunung, di mana kebanyakan dari mereka mempunyai tujuan untuk bisa sampai puncak gunung. Dan kita hidup saat ini seakan-akan sedang dalam perjalanan menuju puncak tersebut. Tapi teori psikologi Adler tidak setuju dengan hal tersebut. Karena jika hidup diibaratkan seperti mendaki gunung, maka sebagian besar waktu kita habis dalam perjalanan. Dan seandainya ternyata kita tidak berhasil mencapai puncak, lalu apa artinya hidup yang selama ini kita jalani? Nah, menurut teori psikologi Adler juga, hidup ini seperti serangkaian titik, yang masing-masing titik ini mempunyai momen saat ini. Jika hidup adalah serangkaian titik atau momen saat ini, hidup kita ini lebih cocok dibandingkan seperti perjalanan wisata ataupun traveling. Contohnya, apabila kita ingin ke Bali selama 1 minggu dengan tujuan utama ingin ke Pantai Kuta melihat pantai dan laut, pada saat traveling kita bisa rasakan kebahagiaan ataupun kesenangan itu bukan hanya ketika kita melihat pantai saja, bahkan mulai dari keluar rumah, kemudian sampai di bandara, lalu naik pesawat, kita udah bisa merasakan kesenangan atau kebahagiaannya. Nah, pada momen tersebut, sebelum melihat Pantai Kuta, mungkin saja kita akan diajak ke hotel dahulu atau diajak mampir menikmati kuliner khas Bali dan kita pun bisa merasakan kebahagiaan pada saat mengunjungi setiap tempat wisata tersebut. Nah, kalaupun tujuannya benar-benar hanya ingin melihat pantai, kita bisa menaiki helikopter supaya cepat sampai ke Pantai Kuta. Dan setelah puas melihat pantai, kita langsung balik pulang. Apakah berlibur itu yang seperti itu? Nah, dalam perjalanan menuju Pantai Kuta, mungkin kita akan bertemu dengan banyak hal. Seperti tempat yang kita kunjungi, ibaratkan sebuah titik ataupun momen di mana kita bisa bertemu atau merasakan kebahagiaan. Nah, mungkin itulah 3 hal penting yang dapat kita ambil dari buku yang berjudul Berani Tidak Disukai. Semoga dapat bermanfaat dan teman-teman bisa membaca buku tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.